Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. Uhayyikum bi tahiyyati ahlil jannah. تحيتهم فيها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير كذلك مثلكم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya, taufiknya, kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini yang mubarak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, burikat ummati fi bukurihim. Pagi hari itu waktu yang mubarak. Pagi hari itu waktu yang mubarak. Hendaknya seorang muslim untuk rajin-rajin melakukan hal-hal yang paling baik di pagi hari mereka. Memilih sesuatu hal yang untuk dikerjakan yang paling mulia dan paling bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Itu pagi harinya seorang muslim. Oleh karena itu, alhamdulillah yang telah memudahkan kita untuk memanfaatkan pagi hari ini untuk bermajlis, majlisut tafaqquh, majlis untuk bertafaqquh fid din, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Hewan-hewan tidak memiliki keutamaan ini, juga tanaman-tanaman. Hanya manusia yang diberikan kesempatan untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami tafaqquh fid din, yang mana itu merupakan pondasi agar seorang manusia tidak tersesat selama hidup di dunia. Bukan berarti di pagi hari kita tidak boleh melakukan selain belajar, bukan berarti seperti itu. Boleh pagi hari masak, pagi hari mancing, boleh. Pagi hari jalan-jalan, boleh. Olahraga, boleh. Akan tapi perhatikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak ini kitab hadis yang beliau rahimahullahu ta'ala mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan syaratnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, akan tetapi tidak diriwayatkan oleh mereka berdua dalam kitab sahihnya. Paham? Imam Bukhari punya syarat dalam menentukan derajat sahih dalam kitab sahihnya. Imam Muslim pun sama, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kitab Al-Mustadrak karangan Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, beliau rahimahullah mempelajari syarat-syarat sahihnya hadis milik Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Kemudian mengumpulkan hadis yang sesuai dengan syarat mereka berdua tapi belum diriwayatkan oleh mereka berdua, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Itu kitab Al-Mustadrak. Cukup tebal kitabnya, cukup tebal dan banyak dipelajari oleh para ulama. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, jaa Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang suatu waktu malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan suatu wasiat yang membuat kita berpikir. Selama ini kita mungkin merasa hanya diperintah, dilarang, diperintah, dilarang. Akan tapi wasiat ini membuat seorang Bani Adam
memaksa untuk memikirkan dirinya sendiri. Dia harus berpikir apa yang harus dikerjakan selama hidup di dunia. Berkata Jibril alaihi salam kepada utusan Allah Subhanahu wa taala Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, lakukan di dunia ini apa-apa yang kamu inginkan. Lakukan aja. Sesungguhnya kamu akan mati. Pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintai siapapun yang kamu kehendaki. Cintai dan jalin persahabatan dengan orang-orang yang kamu senangi. Cintai orang-orang yang kamu senangi, terserah. Pasti kamu akan berpisah dengannya, mau tidak mau. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan beramal dan banyak-banyaklah beramal saleh. Sesungguhnya engkau akan dihisab yaumul qiyamah. Wa amal ma syi'ta, lakukan amalan terserah. Terserah amalan apapun yang engkau lakukan, engkau akan menanggung akibatnya yaumul qiyamah. Wa'lam ana syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Dan yang kedua, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan yang kedua adalah tidak butuhnya dia kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, sebuah pesan yang sederhana disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar setiap mukmin dan muslim itu berpikir, saya mau nyantai-nyantai aja, ntar tobatnya nanti kalau udah tua. Monggo, silahkan. Masih lakukan yang kamu suka dalam hidup ini. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kamu bakal mati. Dan itu entah datangnya kapan. Saya mau belajar bahasa Arabnya nanti aja lah. Kira-kira ngerwis wis mapan lah ya. Perekonomian sudah baik. Anak-anak wis gede-gede kabeh, nyong gari-gari bojone kan ayem engko beles sinaune. Monggo. Masih urip sakarepe kon. Fa innaka mayyit, tapi ingat kamu bakal mati. Dan kita enggak ngerti kapan. Nyong baca Qur'ane kan biasa bae lah. Sinaune engko bae. Ya. Sabisane disit engko anggar wis wis beres kabeh nembe wong lagi sibuk ngurus anak kaya anak kiye. Wis anggar senggang nyong nembe pan belajar Qur'an. Monggo. Masih tak urip sakarepe kon. Pan gawe apa, pan kiye, pan gawe terserah. Mau punya cita-cita ini dan itu monggo. Fa innaka mayyit, tapi ingat kamu mati. Dan itu entah kapan terjadi. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Aku pengen angger dolan karo kaya bae lah. Ki angger ana sedulur sing kene ora pati seneng. Nyong kumpul karo kaya ora pati seneng. Nyong senenge meneh, nyong senenge dolane menehnya. Monggo. Wa ahbib man syi'ta, cintai orang yang kamu sukai, pilih terserah. Nyong pengennya bojo karo sing kaya bae lah. Kayane melong-melong nemen. Nah, monggo. Ahbib man syi'ta, cintai orang yang kamu suka. Fa innaka mufariq, tapi ingat, kamu pasti berpisah dengannya. Siapapun yang kamu pilih sebagai istri, siapapun yang kalian pilih sebagai sahabat, siapapun yang kalian pilih sebagai teman dekat, teman main, teman curhat dan lain sebagainya, ingat, secinta apapun, sesuka apapun kalian terhadap manusia, pasti akan kalian pisah. Pasti akan kalian tinggalkan. Fa innaka mufariqu, kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bihi. Dan lakukan perbuatan terserah, pan baik, pan buruk, pan dosa, pan pahala, terserah. Monggo, yung pan nyolong karpe. Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Yang pan kufur monggo, yang pan beriman terserah. Itu amalan untuk diri kalian sendiri. Wa amal masyita, lakukan amalan yang kalian inginkan, terserah. Fa innaka madziyun, tapi ingat,
ada timbangannya. Nyong pan waliyadzubillah ya. Fulan wong saiki wis jaman angel ya. Anak kerjaan anane nang bank tok. Ya, nyong daftar mana-mana terima nang bank. Jare riba, jare ustaz di primen ya. Wis engko wis metune setahun disit wis. Ya, setahun disit. Iya eman-eman secuil mbok apa engko bar kowe nyong tobat insyaallah. Monggo. Terserah, atur aja. Tapi ingat, ana timbangane. Yang setahun itu akan ditimbang. Dosa riba yang kita lakukan waliyadzubillah sedikit apapun ada timbangannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah kalau ingin mencari kemuliaan di dunia ini, wahai mukminin, wahai muslimin, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Kalau Anda ingin mulia, bukan berarti selalu bergaul dengan para sultan, iya kan? Nongkrongnya harus di kafe yang mahal, makannya harus nasi kebuli, apalagi kemana-mana harus pakai roda 4. Tidak mesti. Seorang mukmin bukan begitu mencari kemuliaan. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu justru dalam menghidupkan malam harinya. Oleh karena itu Nabi SAW merupakan contoh yang sangat mulia dalam masalah ini. Suatu hari beliau SAW menegakkan qiyamul lail, tatafattaru qadamah, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Aku melihat Nabi SAW tetap menegakkan qiyamul lail padahal kakinya sudah memar-memar, saking pegel. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampunimu hai Rasulullah? Yang sudah lalu dan yang akan terjadi, dosa kamu sudah diampuni. Betul. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Apa aku enggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Cuma ingin menunjukkan rasa syukur. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kiamat nanti tetap menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Karena beliau menegakkan malam harinya dalam kondisi apapun, tidak pernah meninggalkan salat witir. Salat witir, beliau sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi dirinya salat witir. Fa innahu wajibun alayya, tapi tidak untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau tidak punya rahmah terhadap umatnya, sungguhnya bisa jadi salat witir menjadi wajib bagi kita. Kan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengusahakan yang berat-berat untuk dirinya saja sallallahu alaihi wasallam. Umatnya diberikan yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Bahkan ketika di akhir hidupnya yang diingat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam siapa? Ummati ila yaumil qiyamah. Seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat sudah difikirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mau wafat sallallahu alaihi wasallam. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Dan kemuliaan seorang mukmin selain mendirikan malam harinya, rasa tidak butuhnya dia terhadap manusia. Maksudnya apa? Bukan berarti orang pan bergaul, orang yang urip nang Amazon bae, bukan begitu. Maksudnya tidak menggantungkan hatinya kepada manusia. Karena ghina nafs. Hakikat rasa kaya, orang kaya itu kan tidak butuh yang lain, ya enggak? Hakikat perasaan tidak butuh yang lain itu berada di dalam hati. Bukan urusan saya mau ke sana enggak tahu alamatnya, saya mau tanya, saya enggak mau tanya orang, saya mau tunggu wahyu dari malaikat. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Maksudnya adalah hatinya tidak terikat dengan butuh terhadap manusia. Hatinya selalu terikat dengan rasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib, kira-kira seperti itu nasihat di pagi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali ke materi yang sudah kita ambil mengenai air yang
tahir. Kemarin ada pertanyaan, ana lupa. Kemarin tanyanya itu bagaimana mengembalikan kondisi air tahir menjadi tahur ya. Mengembalikan kondisi air yang tahir menjadi tahur. Kemarin ana jawab itu caranya mengembalikan air yang najis menjadi tahur. Adapun tahir menjadi tahur itu bisa kita ambil dari pertanyaan tentang air musta'mal kecampur air tahur. Air musta'mal kecampur air tahur. Kalau air najis ingin kita rubah menjadi tahur, itu salah satu caranya adalah dengan ditambahkan air yang jumlahnya kathir atau 2 kula lebih. Kalau air yang tahir ingin menjadi tahur, harus ditambahkan dengan air tahur, sama yang untuk ditambahkan air yang tahur. Tapi bicara kadarnya. Kadarnya harus lebih banyak daripada air yang tahir pertama. Yang kedua, karena air yang tahir terkadang tidak berubah sifatnya. Kalau yang berubah sifatnya gampang ya. Air teh ya kan, air yang tahir masukkan ke bak air, kan hilang. Ya enggak, tehnya hilang, sifatnya juga enggak berubah. Maka ini tetap tahur. Yang menjadi masalah kalau air yang tahir itu tidak berubah sifatnya. Seperti musta'mal. Kemudian ada yang bertanya, kalau air musta'mal bekas wudu nyiprat masuk ke ember, ya kan, masuk ke ember. Kita katakan tidak apa-apa karena jumlahnya sedikit. Maka untuk mengembalikan yang tahir menjadi tahur, pertama harus ada air tahur dulu. Jumlahnya kemudian harus lebih banyak daripada yang tahir. Lebih banyaknya seberapa? Dalam kitab Kasyaful Qina karangan Al-Imam Al-Buhuti sama beliau rahimahullah menyampaikan sebuah air yang tahir yang paling mendekati tingkat keencerannya air mutlak itu adalah khal. Apa itu khal? Khal itu apa? Biasanya buat bakso itu loh. Kol tahu membuat pasir kayak kol gue. Khal itu cuka. Cuka itu benda tahir yang tingkat keencerannya sangat mirip dengan air mutlak. Air mutlak. Kata para ulama, permisalkan untuk berhati-hati, permisalkan air yang tahir ini khal, ya. Kemudian antum campurkan ke air yang tahur tadi. Kira-kira sendiri. Kalau dicampur seberapa banyak sehingga air yang tahur tadi tidak berubah sifatnya. Berubahnya banyak apa sedikit? Enggak. Untuk berubah air yang tahur tadi kita katakan sampai tahir. Air tahur tak campuri cuka, ya, Kira-kira kita katakan air yang tahur ini dihukumi tahir kalau perubahannya banyak apa sedikit? Oh ya, khalas, paham ya? Perubahannya harus banyak. Taib. Antum ukur jangan sampai berubah banyak. Lah itu mah harusnya dicoba ya. Ya begitulah mereka para ulama memberikan patokan aja, Antum monggo dipraktekkan sendiri. Kira-kira air seberapa dicampuri suka seberapa, lah harus sampai batas perubahan yang jangan sampai banyak. Kalau tidak berubah sudah jelas tahur, ya. Kita ambil yang berubah. Tapi berubah sifatnya, tapi enggak berubah jelas banget. Maka air tersebut tetap dihukumi tahur. Jadi tidak mesti tahurnya ini sampai ke 2 kulah, enggak. Akan tapi misal air yang tahir tadi jumlahnya 1 gelas, ya. Air yang tahir jumlahnya 1 gelas. Kemudian tahurnya 1 ember tapi tidak sampai 2 kullah. Campurkan 1 gelas ini, kira-kira tahurnya berubah sifatnya enggak? Kalaupun berubah sedikit ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu tetap dihukumi tahur, Gimana? Cukup? Nambahnya? Iya, kira-kira. Tapi enggak perlu sampai 2 kullah gitu maksudnya. Yang penting enggak sampai 2 kullah, tapi harus dipertimbangkan tahirnya seberapa
Dan kalau dicampur, apakah merubah sifat yang tahur? Enggak. Kalaupun merubah, merubahnya sedikit atau banyak. Nah, perhatikan gitu aja. Dan perumpamakan dia itu khal, kata para ulama Hanabilah, ana lupa namanya, Syekh Utsman An-Najdi kalau nggak salah. Utsman An-Najdi, beliau memberikan patokan, atau Ibnu Aqil, ana lupa. Salah satu ulama Hanabilah yang memberikan isyarat seperti itu. Permisalkan air yang tahir ini khal, kemudian campur seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian sedikit murajaah. Ada perbedaan enggak air tahur kemasukan benda yang larut dalam air tersebut, baik larut sebagian maupun larut seluruhnya, dengan cuma sekedar masuk dan yang harus dimasak terlebih dahulu? Ada perbedaan di antara keduanya enggak? Beda. Tayyib. Kenapa dibedakan? Nah, Syekh sengaja mengeluarkan permasalahan yang tercampurnya dengan cara dimasak. Tercampur dengan masalah, padahal sama-sama nyampur. Tapi kalau antum baca matannya, wa in taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu, di air yang tahir ya, an-naw'u tsani minal miyah, at-tahir ghairul mutahhir. Kemudian wa in taghayyara launuhu aw ta'muhu, lanjutkan bitabkhin aw saqitin fihi, dengan dimasak atau kecampuran, sama aja sebenarnya, intinya dicampur, ya kan? Tapi Syekh mengeluarkan permasalahan dengan dimasak karena di sana permasalahan yang hukumnya ijma, nggak ada khilaf. Kalau dimasak sampai nyampur dan berubah apanya? Berubah sih sifatnya. Kalau masalah panas nggak merubah tahuriyah ya, tapi berubah sifatnya karena benda yang nyampuri tadi, dan perubahannya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Kan Anda sudah sampaikan. Kalau permasalahannya tahur dengan tahir, ya, tahur dengan tahir itu perubahannya harus banyak. Ya, perhatikan. Tahur ingin berubah menjadi tahir, itu perubahannya harus banyak. Antum ingat. Jadi kalau cuma berubah sedikit, enggak usah ragu-ragu, dia masih tahur. Ya. Berbeda kalau urusannya dengan najis. Kalau urusannya dengan najis, air tahur kalau ingin berubah sifatnya karena najis, meskipun perubahannya sedikit, ya, meskipun perubahannya sedikit, bahkan di air yang belum dua kulah, nggak ada perubahan pun kalau kemasukan najis, hukumnya najis. Jadi kalau hubungannya dengan najis berubah sedikit saja najis. Tapi hubungannya dengan tahir, perubahan sifatnya harus banyak dan jelas. Antum betul-betul merasakan kecampuran uyah. Uyahnya bukan uyah laut ya, kecampuran uyah bukan uyah laut. Airnya antum coba, asin, ya sudah selesai. Nah, tapi kalau cuma kelenyem sidik, berarti masih tahur, nggak usah ragu-ragu. Kemudian kemarin kita juga siapa yang ingin menjelaskan perbedaan antara dua orang yang memasukkan tangannya ke dalam ember berisi air tahur, yang satu akan digunakan untuk mandi janabah, yang satu akan digunakan untuk berwudu. Perbedaannya di mana kira-kira? Apakah sama-sama saja, ataukah sama dalam satu masalah dan berbeda dalam satu masalah? Apakah dua-duanya berbeda? Apakah dua-duanya tidak pernah bertemu, atau bagaimana kira-kira? Fadhal yang bisa jawab, silakan. Monggo. Biar semangat. Apa kelalaian kami? Coba ungkapkan aja dengan bahasa antum, tidak ada masalah. Ungkapkan dengan bahasa antum, tidak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan arahkan. Fadhal. Dalam mandi janabah itu tidak ada tartib, bukan rukun. Pertama, dalam mandi janabah tartib bukan rukun. Sementara itu di wudu itu harus berurutan di tartib. Sah. Masuk belum termasuk. Betul, sederhananya kasih kaidah dulu ya. Masalah mandi janabah dengan wudu. Mandi janabah tartib laisa bi fard. Urut dalam mandi janabah
itu bukan wajib, bukan hal yang wajib. Antum mulai dari kuping dulu boleh, mulai dari hidung boleh, jempol dulu boleh, terserah. Kalau dalam wudu tidak bisa. Kalau dalam wudu ini mazhab Hanabilah ya kita katakan. Kalau mazhab yang lain mungkin membolehkan untuk wudu meskipun tidak urut, tidak urut. Dalam mazhab Hanabilah wudu at-tartibu fil wudu fard min furud. Merupakan wajib dari beberapa hal yang wajib dalam permasalahan wudu adalah melakukan dengan urut. Thayyib. Terus apa? Itu kaidah sudah antum taruh sekarang. Kemudian berkaitan dengan perbuatan tersebut. Efeknya apa? Efeknya Kalau niatnya begini, maka begini. Kalau niatnya begini, maka begini. Mari anak sudah sampaikan dah. oh iya. Coba. Keduanya memiliki persamaan. Persamaannya apa? Tidak merubah air yang tahur menjadi musta'mal. Paham? Tidak merubah air yang tahur menjadi musta'mal karena digunakan untuk mengangkat hadas. Ya dah. Kapan itu terjadi? Ketika berwudu tidak merubah air menjadi mustakmal. Nah, sama. Ketika mau digunakan untuk mandi janabah pun tidak merubah air menjadi musta'mal. Meskipun tangannya sudah masuk ke dalam air tahur tersebut. Kapan itu terjadi? Siapa yang mau bantu silakan. Kuncinya niat. Kuncinya niat dulu ya. Kuncinya niat dulu. Niatnya nyerok banyu ya. Niatnya itu tangan ini bukan mengangkat hadas yang ada di tangan. Ada hadas enggak? Ada, betul. Orang yang berhadas kecil dan hadas besar itu bukan berarti kalau hadas besar hadasnya di kaki, kalau hadas kecil hadasnya di tangan, tidak begitu. Hadas itu di seluruh tubuh, di seluruh tubuh. Sama, mau besar mau kecil sama. Yang beda cara mengangkatnya, yang beda cara mengangkatnya. Di tangan ada hadasnya, betul ada hadasnya. Tapi ketika memasukkan ke dalam air, niatnya bukan untuk mengangkat hadas tersebut, melainkan untuk nyerok air. Dalam masalah ini sama. Mau buat mandi janabah, mau buat wudu sama, tidak merubah air tahur menjadi musta'mal. Paham? Baik. Kasus yang sama, ya kan? Akan tetapi keduanya memiliki hukum yang berbeda. Kapan? Siapa lagi? Niatnya untuk mengangkat hadas. Niatnya untuk mengangkat hadas. Kalau ketika air yang memasukkan tangan orang tadi, sebelum masukkan tangan, niat mau mengangkat hadas, karena hadas ini berada di seluruh tubuh, otomatis yang di tangan termasuk. Maka ketika saya mau mengangkat hadas, masukkan tangan, ketika nanti tangannya sudah diangkat, maka air tersebut sudah mustamal. Berbeda dengan orang wudu. Padahal kita katakan orang wudu ini juga hadas. Maksudnya wudu ini cara untuk mengangkat hadas. Hadas sama ada di seluruh tubuh. Bedanya asghar dan akbar. Yang hadas asghar itu dengan berwudu, yang akbar dengan mandi misalnya. Sama-sama hadas, sama-sama di seluruh tubuh, tapi hukumnya berbeda. Ketika orang yang mau wudu memasukkan tangannya ke dalam air, mau ngambil untuk wudu, dan niatnya bukan nyerok air, bukan, niatnya mengangkat hadas, masukkan air, airnya tetap tahur apa berubah menjadi tahir? Kayaknya ada ragu-ragu. Berubah menjadi tahir. Yang lain berubah menjadi tahur. Ada yang najis? Enggak ada ya? Tayyib, sampaikan alasannya. Yang mengatakan berubah menjadi tahir, silakan. Antum tadi jawabnya tahir apa tahur? Wah, curang antum. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau misalkan kita wudu, ya urutannya tidak ke yang pertama wudu. Enggak, antum tadi jawabnya tahur apa tahir dulu? Oh ya enggak boleh. Enggak boleh. Yang bisa jawab adalah yang tadi menjawab, memberi alasan. Yang bilang tahir silakan. Silakan jelaskan. Kenapa alasannya tahir?
Monggo, sampaikan aja. Antum nggak apa-apa, bahasanya tata aja, terserah antum. Ada pendukung tohir juga nggak? Dari cuma satu? Nggak apa-apa. Satu belum tentu salah, belum tentu salah. Bisa jadi benar. Hadis marfu kalau sendirian, masya Allah. Sang digunakan untuk mengangkat hadas gitu ya. Thayyib. Kaidahnya betul, kaidahnya ini aslinya begitu. Airnya sedikit ya enggak? Airnya sedikit digunakan untuk mengangkat hadas, maka air tersebut mustamal. Harusnya begitu. Coba yang menjawab tahur. Ya. Karena wudunya belum sempurna. Wudu. Waktu baru ngangkat kan baru ngangkat. Ketika sudah sempurna baru dikatakan tauhid. Ketika sudah sempurna wudunya baru dikatakan tahir. Nah, itu dia jawabannya. Karena dalam mandi janabah urutan bukan rukun, tidak wajib, tidak harus urut. Dari mulai manapun mengangkat hadas, maka hadas itu bisa dihukumi terangkat. Kalau wudu tidak bisa. Antum mau mengangkat hadas tangan, itu harus melewati proses mengusap, mencuci wajah terlebih dahulu. Jadi ketika antum seorang yang mutawaddi misalnya ya, orang ingin berwudu, masukkan tangan ke dalam air, niatnya mengangkat hadas ya. Di tangan ada hadas enggak? Ada. Taib, sama aja. Masukkan tangan, niatnya mengangkat hadas. Niat antum mengangkat hadas saat itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena hadas di tangan ini nggak bisa diangkat kecuali sudah melewati proses mencuci wajah. Paham? Oleh karena itu hadasnya nggak mungkin terangkat. Karena hadas di tangan itu bisa terangkat ketika antum sudah mencuci wajah, maksudnya sudah kumur-kumur, istinsar, kemudian mencuci wajah, baru bisa mengangkat hadas di tangan. Oleh karena itu niatnya tidak sah, maka mengangkat hadas ketika antum memasukkan tangan ke air, hadasnya terangkat enggak? Tidak. Berarti airnya digunakan untuk mengangkat hadas enggak? Tidak. Berarti kondisinya tetap tahur. Tetap tahur. Kuncinya di situ. Jadi para ulama ketika menentukan itu efeknya panjang. Ya, menentukan bahwasannya dalam wudu urutan wajib ini efeknya panjang, bahkan sampai masalah air yang tahur berubah menjadi air yang tahir. Seperti itulah, masya Allah. Kemudian air tersebut kemasukan tangan. Nah, kemasukan tangan mutlak, mau dia kondisi junub, mau dia kondisi berhadas kecil, tetap saja air tersebut berubah menjadi air yang tahir. Ya, air kalau tadi bicara karena untuk mengangkat hadas. Sekarang ada masalah baru, tidak digunakan untuk mengangkat hadas, tidak digunakan untuk mengangkat hadas. Cuma tangannya dimasukkan saja ke air tersebut. Syaratnya apa aja kira-kira? Tetap bisa merubah air yang tahur, yang qalil, air tahur yang sedikit akan berubah menjadi tahir hanya karena kemasukan tangan. Tangan siapakah itu? Nah, silakan. Tangan seorang muslim Ayo. sudah mukallaf, bangun tidur dari tidur malam yang membatalkan wudu. Jamil. Tangan tersebut belum dicuci sebanyak 3 kali. Jamil ya. Jadi ini termasuk masalah yang hanya ada dalam mazhab Hanabilah, maksudnya hukum wajib untuk mencuci tangan 3 kali setelah bangun dari tidur malam yang membatalkan wudu, dan yang bangun itu adalah seorang muslim yang mukallaf. Bocahnya tangi, ya geruduk, tangi langsung dolanan banyu, cepak.
anaknya ini belum balik, anaknya masih kecil, ya, masih kecil, 5 tahun lah, ya. Undang-undang papane, api, kayak gua, yuk dolanan banyu. Papane yang aduh, bengi kaslek-lek kan murojaah kayak anak dolanan banyu apa lah. Ceplok lah, anaknya ini tadi baru bangun tidur, langsung mainan air. Kira-kira air yang di ember yang kurang dari 2 kullah tadi berubah menjadi tahir enggak? Tidak. Mengapa? Karena belum balik. Jamil, seperti itu ya. Orang kafir juga. Kemarin kita sampaikan wala athara li ghamsi yadi kafirin. Tidak ada athar, maksudnya enggak ada efeknya. Ketika yang masukkan tangan tersebut orang anak kecil, orang gila yang bangun dari tidur tapi tidur siang, tidur malam akan tapi tidur malamnya tidak membatalkan wudu. Contohnya apa? Ngeliyep bahasa Indonesianya apa sih? Liyep, iya, Anda juga nggak tahu tuh bahasa Indonesianya. Bahasa turu ayam berdepo coba. Bahasa agak kerennya itu mungkin microsleep, bener nggak? Pernah dengar nggak? Antum pernah dengar nggak? Hah? Iya bener. Les ya itulah. Itu model contohnya tidur yang tidak membatalkan wudu, karena hakikatnya nggak tidur dia, hakikatnya nggak tidur, karena ketika mau tidur tiba-tiba terbangun menunjukkan dia nggak tidur, cuma ngeliap. Itu tidak membatalkan wudu meskipun terjadi di malam hari. Ketika orang yang melakukan itu masukkan air ke dalam ember dalam baskom untuk berwudu, tidak memberikan asar, airnya tetap tahur. Wal muradu bil yadi huna, apa maksud tangan di dalam masalah ini? Dari mana sampai mana? Sampai al-ku'. Nah. Toyib, enggak ada air lain kecuali air ini. Wis kadung, kelalen, ya. Apa kelalen ora apa-apa? Kelalen ora apa-apa lah. Nah, bisa ya, tetap berubah airnya. Wis kelalen, aduh, mau wis nggo cuci tangan dan lain sebagainya, cuma ada air itu. Bagaimana cara kita berwudu atau bertaharah? Nah, gunakan air tersebut. Kemudian tayamum. Tayyib. Kemudian ada perbedaan enggak antara air yang digunakan untuk mencuci zakar dan unsayain karena keluarnya madhi, ada perbedaan enggak ketika madhinya masih ada dan ketika madhinya sudah enggak ada? Ya, ketika madhinya masih ada dan ketika madhinya sudah enggak ada. Ada perbedaan enggak terhadap air yang digunakan untuk mencuci dua hal tersebut? Bekas nyucinya ini hukumnya ada perbedaan enggak? Jadi air yang netes-netes habis bekas bersihkan itu, ya, ketika digunakan untuk membersihkan dan masih ada madhinya, dan ketika digunakan untuk mencuci keduanya tapi madhinya sudah enggak ada. Dua-duanya diperintahkan. Mencuci najis diperintahkan, mencuci keduanya pun diperintahkan. Tayyib. Ada perbedaan enggak air bekas mencuci dua gambar tersebut, dua permisalan tersebut? Tayyib, silakan. Kalau namanya masih ada airnya najis, Sisanya maka airnya berubah menjadi mengapa? Karena air tahur sedikit bertemu najis, maka berubah menjadi najis. Kalau madhinya sudah tidak ada, kemudian tinggal mencuci keduanya, maka airnya berubah menjadi mustamal, berubah menjadi tahir mustamalun. Padahal bukan mengangkat hadas ya, tapi diperintahkan. Maka itu taharah syar'iyyah, itu bersuci yang diperintahkan dalam syariat Islam. Padahal enggak ada niat untuk mengangkat hadas, Oleh karena itu penulis menyampaikan li'annahu fi ma'nahu, karena itu semakna dengan mengangkat hadas, maka airnya
golongan musta'mal. Sekarang hampir masuk ke air najis. Au kana akhira ghaslatin zalatin najasatu biha. Air yang digunakan untuk membersihkan najis tapi dihukumi tahir. Ada. Dalam mazhab Hanabilah, antum harus tahu dulu pondasinya. Dalam mazhab Hanabilah, najis selain yang berada di atas bumi, ya, di atas lantai sama di atas yang menempel dengan bumi, ya. Selain di atas bumi, maksudnya apa? Di pakaian dan di tempat-tempat yang lain. Selain yang di atas bumi, itu hanya bisa disucikan pertama dengan air tahur. Yang kedua harus dicuci berapa kali? 7 kali. Semua najis. Oleh karena itu dalam mazhab Hanabilah tidak mengenal adanya mughalladhah, mukhaffafah, terus apa lagi? Mutawassithah, thanawiyah, baik. Ibtidaiyah, aliyah. Baik. Tidak ada. Mazhab Hanabilah najis sama. Dicucinya pun 7 kali, sama juga. Sekarang ketika dicuci sampai cucian yang ke-6, najisnya sudah pergi. Najisnya sudah tidak ada. Atau mungkin kemepetan dengan 7. Dicuci kedua lah, baru dicuci 2 kali, najisnya sudah tidak ada. Najis sudah tidak ada. Tempat itu masih dihukumi najis. Dan air yang digunakan untuk mensucikan tempat tersebut keluarnya masih karena masih ketemu dengan najis. Meskipun barangnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih. Itu meskipun sudah tidak ada. Gosokan ketiga sudah tidak ada, iya. Air yang ketemu masih najis. 4, 5, 6 yang diketujuh di sini. Yang diketujuh ini kuncinya. Najisnya pertama sudah tidak ada dulu, harus itu dulu. Pertama, air tahur digunakan untuk mencuci tempat yang najis, bisa jadi airnya dihukumi tahir, tidak najis. Bisa jadi dihukumi tahir pada satu kondisi, yaitu di cucian yang ketujuh. Di cucian yang ketujuh, akan tapi dengan syarat najisnya sudah tidak ada. Di cucian yang ketujuh, itu yang terakhir, ya. Air yang digunakan untuk mensucikan tempat ini, sisanya yang buat mensucikan, yang najisnya sudah nggak ada tadi, yang kita anggap secara hukumnya masih, itu air yang bekas mencuci ini dihukumi tahir, tidak najis. Mengapa? Yang ketujuh, iya. Kira-kira mengapa? Ulangi lagi. Ya. Najis sudah hilang di gosokan kedua. Hukumnya. Hukumnya di gosokan yang ketujuh ini hilang. Ya, perhatikan. Sebenarnya alasannya ada. Baca aja ya. Wan fassala ghairu mutaghayyir, dan terpisah dari tempat tersebut, tidak berubah karena najis. Berarti najis sudah tidak ada, ya. Najis sudah tidak ada. Fatahirun, dihukumnya tahir. Kenapa? Li'anna al-munfasila ba'dul muttasil wal muttasil tahir. Perhatikan. Kerujukan air yang ketujuh atau cucian yang ketujuh menyebabkan tempat ini menjadi tahir. Air yang netes itu tadi netes dari sini bukan? Iya enggak? Berarti netes setelah tempatnya tahir. Dan yang netes dari tempat yang tahir merupakan selesai, seperti itu. Itulah gosokan yang ketujuh. Beda. Karena di yang ketujuh muncul hukum tahir di tempat air digunakan untuk nyuci. Ya. Sisa tempat yang tahir ya tahir. Nggak mungkin dihukumi najis lagi. Nggak mungkin dihukumi karena najisnya sudah tidak ada. Kenapa dihukumi tahir? Kok nggak tahur? Air yang buat nyuci yang ketujuh, ya. Kenapa dihukumi tahir tidak tahur? Musta'mal. Cepat, bagus, masya Allah. Airnya sudah digunakan untuk toharoh. Antum harus ingat, kan digunakan untuk toharoh, membersihkan. Kan toharoh dari awal kita cerita, ya enggak?
dari apa saja, hadas dan najas. Inilah yang kita sekarang bicara najas. Jadi air tahur bisa berubah menjadi tahir untuk bertaharah dari najis, bisa. Yaitu digosokkan yang keberapa, cucian yang ke-7 dengan syarat najisnya sudah tidak ada. Dengan syarat najisnya sudah tidak ada. Karena digunakan untuk bersuci ke tempat yang tahir. Karena pada saat yang ke-7 tempatnya menjadi tahir, dan air yang menetes dari tempat yang tahir itu maka hukumnya tahir, seperti itu. Wa nau'u tsalits, sekarang kita masuk ke air yang najis. Wan najisu ma taghayyara bi najasatin qalilan kana aw katsiran. Air yang najis adalah yang berubah. Pertama, air tahur bisa berubah menjadi najis, bisa berubah menjadi air yang najis. Yang pertama karena perubahan disebabkan najis tentu saja. Yang kedua karena bertemu dengan najis. Ana persingkat dulu ya. Yang pertama karena dia berubah sifatnya dikarenakan najis. Dan perubahan sifatnya ini enggak harus banyak ya. Kalau najis ya, perubahan sedikit saja menyebabkan air tersebut sudah najis. Yang kedua, bisa jadi tidak berubah sifatnya, tapi bertemu dengan najis, bisa menyebabkan air tersebut yang tahur tadi berubah menjadi najis. Atau tidak berubah sifatnya, akan tetapi bekas untuk membersihkan najis dan najisnya belum hilang. Kalau najis belum hilang, meskipun zatnya sudah hilang, tapi hukumnya bisa jadi masih. Oleh karena itu, cucian pertama sampai ke-6 air yang digunakan untuk membersihkan najis, dari cucian pertama sampai ke-6 ini air tersebut dihukumi najis apa tahir? Najis. Meskipun sudah tidak ada, antum bersihkan sekali hilang, tetap 1 sampai 6 hukumnya najis. Karena hukum najisnya masih ada. Perhatikan. Faman fasala qabla sabi'ati najis. Semua air yang terpisah dari tempat membersihkan najis sebelum cucian ke-7, air tersebut najis. Air tersebut najis. Wa kadza man fasala qabla zawali 'ainin najasah. Bisa jadi cucian ke-7 pun airnya masih najis. Bisa jadi. Kira-kira kapan? Iya, karena ketika zat najisnya masih ada. Kita bicara hukum najis kalau zatnya sudah tidak ada. Kalau zatnya masih ada, mau gosokkan ke 10, 11, 12 ya sama saja. Tetap saja dihukumi najis karena air najisnya masih, dan air tahur yasir yang sedikit ketemu najis berubah menjadi najis. Walau ba'daha aw mutaghayyiran, sama. Kita bahas satu persatu. Yang berubah karena perubahan disebabkan najis. Mau air tersebut sedikit, mau air tersebut kathir ya, sekalian yang yashuqqu nazhuhu, yang angel dikuras. Kalau berubah karena najis dihukumi najis, dan perubahannya enggak perlu nunggu banyak. Misalnya najis berubah sedikit dan antum tahu perubahan tersebut karena najis, maka dihukumi najis. Semua jenis air, sedikit, banyak nemen terserah. Semua air, ketika air yang tahur dalam bobot apapun, sebanyak apapun, ketemu najis berubah sifatnya meskipun sedikit ya, ketemu najis berubah sifatnya meskipun sedikit, air tersebut hukumnya najis. Paham? Wa haka Ibnul Munzir al-ijma' alaihi, dan itu ada permasalahan yang ijma' ya. Itu permasalahan yang ijma', bahwa air ketika bertemu dengan najis dan berubah sifatnya meskipun sedikit, jumlahnya berapapun sama saja hukumnya najis. Itu permasalahan ijma', permasalahan yang ijma'. Aulaqaha. Nah, kemudian sekarang bicara air yang yasir, wa huwa yasir ya. Air yang yasir. Yasir itu sedikit, berarti kurang dari 2 kullah. Air kurang dari 2 kullah bisa dihukumi najis. Kalau berubah sifatnya jelas, tadi kita sudah singgung ya. Tetap meskipun tidak berubah sifatnya bisa kita hukumi najis. Kapan? Ketika dia bertemu dengan najis. Cukup air tersebut bertemu dengan najis. Kalau air tersebut di bawah 2 kullah maka hukumnya najis meskipun tidak berubah sifatnya.
Paham? Fayanjusu bimujarradil mulaqat, dan dia berubah menjadi najis cukup dengan alasan bertemu dengan najis, tidak perlu berubah sifatnya. Limafhumi hadis idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un, karena hadisnya kalau itu sudah kita singgung di beberapa waktu yang lalu, bahwasanya kalau air sudah sampai 2 kullah maka tidak bisa dihukumi najis sampai berubah apanya? Sifatnya. Maknanya kalau kurang dari itu bisa dihukumi najis meskipun tidak berubah sifatnya. Awin fasala an mahalli najasatin mutaghayyira, atau air tersebut bisa dihukumi najis. Air tahur bisa dihukumi najis kapan? Ketika selesai bekas mencuci tempat yang najis. Bekas mencuci tempat yang najis yang kita sudah bicarakan tadi, ya, kita sudah singgung untuk mencuci najis harus 7 kali. Taib. Air bekas mencuci ini yang pertama, baik pun yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10 sama saja. Ketika dia berubah maka dihukumi najis. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau berubah mau buat apapun, kalau berubah karena najis, gampang. Itu masalah yang mudah. Ijma. Air tahur dalam fungsi apapun ketemu najis berubah sifatnya, mau buat bersihkan, mau buat apapun, kondisinya apapun. Air tahur ketemu najis, kondisi apapun berubah sifatnya najis, selesai. Au qabla zawaliha. Nah, sekarang yang enggak berubah sifatnya. Enggak berubah sifatnya. Najisnya sudah tidak ada. Digosokkan pertama, cucian pertama najisnya sudah hilang. Cucian kedua tinggal hukumnya, airnya tetap najis. Air sisa mencuci yang kedua masih najis. Yang ketiga masih najis. Yang keempat najis. Yang kelima najis. Yang keenam masih najis. Yang ketujuh tahir. Yang ketujuh tahir, karena zat airnya sudah tidak ada dan dia digunakan untuk taharah syar'iyyah. Baik. Faman fasal qabla sabiyat sudah Anda bahas tadi. Baik. Fa in udhifa ila al-ma'in najisi. Nah, sekarang bagaimana air yang najis dikembalikan seperti menjadi air yang tahur kembali? Bagaimana mengembalikan air yang najis kembali menjadi tahur? Menjadi tahur. Fa in udhifa ila al-ma'in najisi qalilan kana aw katsiran. Air yang najis ini sama, mau 2 kullah, mau kurang dari 2 kullah. Kalau ingin dengan cara ditambahkan air, yang pertama bisa disucikan, ya, air najis baik 2 kullah maupun kurang dari itu bisa dikembalikan menjadi tahur. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan air tahur, yang menambahkan air tahur. Syarat yang kedua, air tersebut jumlahnya 2 kullah. Caranya seperti itu. Terus kalau setelah dicampur air yang tahur 2 kullah, ya, kemudian masih ada perubahan pada sifatnya, apakah air tersebut berubah menjadi tahur? Mengapa tidak? Ijma. Anda sudah bilang air tahur mau jumlahnya berapapun, sedikit, banyak, angel dikuras, terserah. Bertemu dengan najis, berubah sifatnya meskipun sedikit najis. Itu masalah ijma. Maka syaratnya untuk mensucikan air yang najis dengan air yang tahur, pertama jumlah tahurnya ini harus mencapai 2 kullah. Dan ketika dicampur sudah tidak ada perubahan pada sifat air tahur tersebut. Taib, kalau sudah enggak ada perubahan sifat, mengapa air yang 2 kullah ini kalau dicampur dengan air yang najis bisa menyebabkan yang najis ini ikut menjadi tahur? Mengapa kira-kira? Alasannya? Berdasarkan? Nah, karena air yang 2 kullah itu tidak bisa dihukumi najis sampai apa? Sampai berubah sifatnya. Lah, air 2 kullah tadi ketemu najis bukan? Yang kita contoh ketemu najis. Tapi setelah ketemu
tidak berubah sifatnya, maka tetap dihukumi tahur. Masya Allah. لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. Air yang najis sama, kita sedang bicara air yang najis. Kemudian kita sudah bahas bahwasanya alat untuk bersuci itu bukan hanya air mutlak, akan tapi ada juga yang namanya turab, ada juga yang namanya turab atau tanah, ya, atau tanah. Kemudian air najis ini disogi tanah misalnya, seruk disogi tanah. Warna najisnya hilang. Warna najisnya hilang. Warna najisnya hilang. Airnya kembali ke warna asalnya. Airnya kembali ke warna asalnya. Karena diseruki tanahnya akeh. Sakol misalnya ya. Seruk pesen satosa wis, pesen satosa enggak ngurugi banyu. Seruk. Nah, berubah airnya kembali ke kondisi awal. Seperti awal sebelum ada najis tersebut. Kira-kira air tersebut berubah menjadi tahur atau tetap najis? Tetap najis. Dapat dari mana tuh? Syaratnya. Hah? Syaratnya harus ditambah dengan air. Iya, betul. Karena sudah ditulis sebenarnya. Ya, antum tinggal baca. Aslinya sudah, soalnya itu jawabannya ada di kitab antum. Faliyatufuru bihi najisun, dan najis tidak bisa berubah menjadi tahir dengan cara menambahkan tanah. Karena di awal kita sudah bicara tentang bahwasanya hadas dan najis tidak bisa diangkat kecuali dengan air. Betul, pasir tanah itu merupakan alat untuk bertaharah, betul, tapi tidak mengangkat hadas maupun najis. Akan tapi bisa mengizinkan seseorang untuk beribadah. Baik. Barakallahu fiik. Au zala taghayyuru al-ma'i an-najis al-katsir bi nafsihi. Yang kedua, air yang najis tapi syaratnya airnya ini katsir. Syaratnya airnya katsir. Kalau yang tadi dengan idhafah, dengan menambahkan, ya, itu bisa airnya itu bisa banyak, bisa sedikit. Sekarang ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah perubahannya hilang dengan sendirinya. Iya, airnya najis didiamkan, lama-lama hilang sendiri. Perubahannya kembali ke posisi awal sebagaimana air tersebut belum terkena najis. Kondisinya kembali ke kondisi awal sebelum terkena najis. Syarat yang pertama, air tersebut harus 2 kullah atau lebih. Mengapa kok kalau kurang dari 2 kullah tidak bisa pakai metode ini? Pakai yang sudah Anda sampaikan. Nah, karena air yang tidak nyampe 2 kullah ketemu najis dihukumi meskipun tidak berubah sifatnya, meskipun kembali ke kondisi awal, terserah. Selama dia di bawah 2 kullah sudah ketemu najis, selesai urusannya. Meskipun dia kembali ke kondisi awal dengan sendirinya, najisnya sudah tidak ada. Airnya sudah balik sendiri ke kondisi awal, didiamkan kayak gue dewek, ya. Banyunya kembali ke posisi awal dengan sendirinya. Tetap air tersebut dihukumi najis ketika dia di bawah 2 kullah. Karena di bawah 2 kullah itu menjadi najis cukup dengan bertemu dengan, tidak perlu berubah sifatnya. Kalau berubah dengan sifatnya itu ijma, ya. Perubahan sifat karena najis itu permasalahan ijma. Kemudian cara yang berikutnya mengembalikan air yang najis menjadi tahur. Caranya adalah dengan dikuras, ya. Airnya diambil. Au nuziha minhu minan najis al-katsir. Ya, syaratnya ketika air tersebut dikuras dan najisnya hilang, perubahan sifatnya hilang, sisanya harus jumlahnya 2 kullah atau lebih. Ya. Air sak kolam gede 10 meter kali 10 meter. Ya. Di atasnya kejatuhan bangkai kucing. Ya, ada kucing mati di gendeng. Gludak nyemplung di air tersebut.
Ngambang apa kelem kira-kira? Seringnya ngambang, bukan asing kelem aku orang baru, tapi seringnya ngambang. Ya, seringnya ngambang. Berarti kemungkinan najis ada di atas dah. Wah seperti itu kira-kira. Ambil kucingnya, plastiki, air berubah. Aduh, si mampu tengik ya kan. Cukut segayung, buang ser. Cukut, buang, sampai sisa ini masih 2 kulah ini. Perubahan sudah tidak ada, airnya masih berubah menjadi tahur meskipun tadi najis karena berubah sifatnya karena kena bangkai. Dengan cara seperti itu bisa berubah menjadi tahur. Syaratnya perubahan sifatnya hilang, ya. Perubahan sifatnya hilang. Yang kedua, sisanya harus berjumlah 2 kulah atau lebih. Yang ketiga, syarat yang ketiga, zat najasahnya harus sudah hilang. Kalau sudah nyampur beda. Kalau sudah nyampur berarti perubahannya saja yang hilang, ya. Tapi kalau ada zat najasahnya itu misalnya ada bangkai. Nah, itu maksudnya ain najasah. Penyebabnya sudah hilang. Adapun larut, najisnya larut seperti darah, ya enggak? Misalnya darah larut atau kencing. Nah, kencingnya sangat banyak misalnya larut. Nah, ini cukup diambilin sedikit demi sedikit sampai hilang perubahannya dan sisanya berapa? 2 kullah atau lebih, maka kembali ke kondisi awal yaitu tahur. Adapun kalau ada zat najisnya itu tetap harus diambil. Jadi meskipun airnya dikurangin sampai sisa 2 kullah, tapi bangkainya masih di sana, air tersebut tetap dihukumi najis. Wala yajibu ghuslu jawanibi bi'rin nuzihat lil masyaqqah. Dan ini memberi permisalan sumur. Sumur yang kejatuhan bangkai. Itu banyak ya, banyak sumur kejatuhan bangkai. Kemudian airnya berubah, bangkainya sudah diambil, airnya sudah dikurangi, sifatnya berubah. Tapi kan sisa airnya nempel di dinding sumur. Sisa air najis tadi yang berada di sebelah atas, ya kan? Bagaimana itu kira-kira? Apakah harus dikumbah? Apakah harus tidak? Nah, dalam mazhab Hanabilah itu tidak perlu dicuci. Air yang tadi tidak perlu dicuci karena masyaqqah, karena terlalu memberatkan. Tanbihun mahallu ma dzukira in lam takunin najasatu baula adamiyyin aw 'adhiratahu فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. طيب. Cara memulihkan air yang najis menjadi tahur ini masih ada kaitannya dengan khilaf yang kita sebutkan antara mutaqaddimin, mutawassitin dan mutaakhirin dalam masalah air yang terkena 2 najis, yaitu najis apa? Kotoran manusia, baik lewat belakang maupun lewat depan. Kalau menurut mutaqaddimin bagaimana? Apanya yang tahur? Airnya jumlahnya berapa dulu? Menurut mutaqaddimin airnya jumlahnya berapa dulu? Kathir, jumlahnya kathir ya. Menurut mutaqaddimin pembagian air secara jumlah ada 3. Sedikit, banyak, dan akeh nemen. Akeh nemen gue apa sih? Dikuras angel. Waduk cacaban, antum bukan panulis waduk cacaban yang kena orang papa. Terus apa maning? Waduk malah hayu. Wah gue, bukan pan dikuras. Nah, ada 3 kelompok. Ini menurut mutaqaddimin. Kalau di kelompok yang paling banyak, yang susah dikuras, itu bisa dihukumi najis kapan? Gampang lah, berubah sifatnya. Kalau yang di kelompok banyak 2 kulah atau lebih, ini dihukumi najis kapan? Sampai air sebelum bisa dikuras. Ini bisa dihukumi najis ketika, kan pada asalnya air kalau 2 kulah atau lebih tidak membawa najis sampai berubah sifatnya. Tapi tidak berubah sifatnya.
sifatnya. Air 2 kula atau lebih tidak berubah sifatnya. Ketemu najis tapi dihukumi najis. Najisnya apa? Kotoran manusia. Itu mutaqaddimin, ya. Mutaqaddimin. Maka kalau kita perhatikan yang kita sampaikan tadi, memulihkan air najis, memulihkan air yang najis menjadi tahur kembali menurut aturan mutaqaddimin dengan cara yang pertama nambahkan air yang tahur. Kita bahas tadi, memulihkan air yang najis bisa dengan menambahkan air yang tahur. Kita katakan tadi tahurnya berapa? 2 kula atau lebih. Thayyib. Kalau najisnya karena kotoran manusia, berarti yang harus ditambahkan berapa? Tidak bisa. Berarti yang harus ditambahkan berapa? Sampai yang sudah dibuat. Jumlah air yang susah dikuras. Berarti waduk malah yo sedot. Serot pindah kok ngilangi banyu najis mau. Nah, itu kalau bicara masalah perkataan mutaqaddimin. Makanya repot. Makanya mutaakhirin lebih mudah, lebih milih pendapat yang satunya riwayat Imam Ahmad yang lain. Karena sangat sangat memberatkan kalau pendapat yang pertama sangat memberatkan. Wallahu a'lam, keduanya pendapat yang betul, pendapat ulama salaf memiliki acuan dalil yang jelas. Kan tapi yang kedua wallahu a'lam lebih nyaman, lebih nyaman. Jadi pertama kalau ingin mensucikan air harus dilihat dulu air najisnya karena apa. Ini menurut mutaqaddimin, ya. Air najisnya karena kotoran manusia. Nah, maka tahur yang untuk nambahkan tidak bisa cuma kathir. Karena tahur kathir, tahur banyak, ketemu kotoran manusia hukumnya najis meskipun tidak berubah sifatnya. Satu-satunya yang tetap tahur dihukumi tahur ketemu kotoran manusia ketika jumlahnya sangat banyak, angel dikuras. Nah, itulah pembicaraan kita tadi. Atau dengan cara airnya dikurangi sedikit demi sedikit. Tadi bak airnya banyak, ya enggak? Kejatuhan bangkai kucing tadi ada cerita, ya. Tayyib. Kalau ceritanya tentang yang dari mutaqaddimin, ya, mutaqaddimin dan mutawassitin Hanabilah, mereka mengatakan kalau najisnya merupakan kotoran manusia, meskipun airnya banyak dan tidak berubah sifatnya tetap hukumnya najis. Maka sumur yang tadi kejatuhan bangkai kucing bisa dihilangkan sifat najisnya. Pertama mengangkat bangkainya, tayyib. Kedua diambil air sampai berubah sifatnya. Sekarang menurut mutaqaddimin berarti sisa airnya harus berapa? Menurut mutaqaddimin berarti sisa airnya harus berapa? Nah, iya dong, harus sampai batas angel dikuras. Harus sampai batas angel dikuras, bukan hanya cukup banyak. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan apa? Najis. Kan kita katakan meskipun tidak berubah sifatnya. Ini tidak berubah sifatnya, itu mutaqaddim. Kalau mutaakhirin kita sebutkan di awal tadi. Yang Anda sebutkan tadi di awal itu mutaakhirin, ya. Kemudian yang Anda sebutkan barusan tadi mutaqaddimin. Ya memang begitu, fikih itu harus mengaitkan dengan yang lain. Mandan mumut, aduh hayang balik maning. Wis anjokne balik maning. Ya memang begitu. Makanya fakih itu yang bisa mengaitkan permasalahan yang satu dengan yang lain. Bab thaharah kaitkan dengan permasalahan nikah misalnya. Ya, permasalahan nikah contohnya berhubungan sebelum berthaharah. Ya. Kemudian thaharahnya dengan apa? Dengan air atau dengan pasir misalnya. Nah, masih banyak yang harus dibahas. Bahkan kitab nikah pun masih ngobrolin masalah thaharah. Jadi antum udah boleh mundur, ya. Udah boleh mundur. Harus tetap semangat. Memang begitu. Jadi yang kita bahas ini nanti akan kita pakai terus. Yang kita taruh di depan itu akan kepakai terus sampai belakang sana. Itu nanti akan kepakai terus. Jadi jangan merasa aduh ayo alah kowe maning balik maning. Alah tahur maning. Kafir maning. Ya, tetap semangat, tetap kulah maning kulah sapa. Antum enggak pada medang, enggak ada medangnya. Lah ke medangnya, Pak. Lah kayak Pak. Andane bengi tok, Pak. Oh iya. Ini mau sampai jam berapa? Jam 7? Jam 9?
Taib, sekarang seseorang ragu terhadap sebuah air. Ana banyu ragu. Ki banyu najis apa ora? Ragu. Wa in syakka fi najasati ma'in aw ghairihi min at-tahirat. Atau selain air. Apapun, batu pan dijagongi, batune najis ora ya? Ana banyu najis ora ya? Klambi ki najis ora? Nah, ragu. Aw syakka fi taharatihi, atau dia ragu ini suci ndak? Bukan najis apa ndak, tapi suci apa ndak? Ay taharatu syai'in ulimat najasatuhu qabla syakki bana 'ala al-yaqin. Dia harus mengembalikan kepada keyakinan. Misalnya begini. Antum yakin air 1 baskom ini ya tadi kejatuhan tembelek cecek, ya kejatuhan kotoran cicak. Karena antum pan ngresiki di WA ya ora Pak Harto ki gerakannya meneh jukut ponggol iya pan ngresiki aduh ora sida di WA Pak Harto wis mari ijen disit lah jam 1 balik maring banyu kowe maning iki banyu sing mau isi tapi wis laka kotorane nyongklalenmu primen ya. Nah, nyongklalen ki banyu ku primen berarti hukumnya antum punya satu keyakinan. Keyakinannya apa? Keyakinan bahwa tai cecek telah masuk ke sana. Kondisi ragu setelah itu tidak perlu antum hiraukan. Tidak perlu antum hiraukan karena sudah jelas dalam ingatan antum tai cecek ini sudah pernah masuk ke dalam air tersebut. Maka hukumnya yang kedua. Banyu antum nemben jukut. Nemben jukut. Kemudian antum sama di WA Pak Harto maning. Ya, kon mari ije. Balik-balik antum weruh anjing lewat dekat dengan air tersebut. Kemudian sikile teles. Teplak-tepluk. Ih, sing ngendi? Kuwi banyune nyong mau. Aduh, jangan-jangan nyemplung. Jangan-jangan nyemplung. Kata jangan-jangan ragu enggak berarti? Ragu. Yang yakin apa? Yang yakin enggak, yang kasus awal sudah selesai. Ini kasus kedua. Yang yakin itu air tersebut kejatuhan anjing apa enggak? Belum. Dia enggak ada keyakinan itu. Bisa jadi anjingnya habis dari air yang lain kan bisa kan? Bisa. Itu ragu namanya. Ragu. Ini air najis apa enggak? Nah, karena ada tanda-tanda tadi loh. Ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan juga anjingnya habis jilatin kakinya sendiri bisa enggak? Bisa, berarti ragu. Yang yakin satu, air ini tadi saya ambil dalam kondisi tahur. Dalam kondisi tahur. Bana alal yakin, maka ambil yakinnya, tinggalkan keraguannya. Seperti itu ya. Sampai ada yakin berikutnya baru bisa berpindah dari tahur menuju najis atau najis menuju tahur. Harus ada keyakinan di sana. Li'anna al-asla baqa'uhu 'ala ma kana 'alaihi, karena pada asalnya sesuatu itu tetap hukumnya sampai ada perubahan yang yakin, Kalau antum cuma mengira-ngira, jangan-jangan ora perlu mumet-mumet ya, ora perlu dipikirin nemen anjok istikharah anjok aku kudu merenung disit ke ya sampai dirumus ini tadi jalan berapa meter, kira-kira dia menghabiskan langkah berapa langkah. Aduh, yang mumet hitam. Iya, ngenteni ngimpi. Suwen temen waktu salat enteng. Memikiri kayak gue, ngerumus di situ ya kan. Langsung yang ragu-ragu tinggalkan, yang yakin, oh ya saya yakin air ini tahur, tidak ada bukti bahwa anjing ini masuk ke sana, selesai. Air tersebut maka hukumnya tahur. Kalau yang kasus pertama, antum yakin, oh wis kelebon tai cocok aku kelingan nemen kok. Ini sudah kemasukan kotoran cicak. Tapi setelah saya pulang sudah enggak perlu ragu antum karena sudah ada keyakinan bahwasanya air tersebut sudah bertemu dengan najis. Thayyib. Wa in akhbarahu adlun bi najasatihi ayyan wa ayyana sabab lazimahu qabulu khabarihi. Sama kasus yang anjing tadi ya. Ada anjing cupak
Kayong dene sikile teles. Padahal antum tidak lihat kapan dia masuk. Kemudian anak tanggane antum lewat. Seorang kiai terkenal. Ya, antum tahu betul agamanya bagus dan beliau menjaga kehormatan dirinya, orang yang adil dan ngomong, aku weruh mau beratus nang kolam pakai ente kayak gue. Oh, padahal pernyataan orang, persaksian orang ini tidak bisa memiliki ilmu yang yakin, nggak bisa memiliki ilmu yakin. Itu hanya bisa menimbulkan prasangka kuat, ya prasangka. Kenapa? Karena orang bisa berdusta, orang itu bisa berdusta. Oleh karena itu khabarul ahad. Nah, inilah akal yang nggak bisa dipakai dalam hadis. Akal ini tepat kalau di luar ilmu hadis. Iya, orang itu bisa berdusta. Iya, betul, orang itu bisa berdusta. Oleh karena itu golongan Mu'tazilah dan ahlul kalam, orang-orang yang mengedepankan akal dalam beragama, tidak menerima hadis ahad. Iya, enggak menerima hadis ahad. Hadis ahad itu yang diriwayatkan oleh sahabat satu. Kenapa? Alasannya tadi, antum jawab sendiri. Karena kalau cuma satu, ada keraguan. Jangan-jangan dia salah. Kalau kok sahabat segitu banyak ngeriwayatkan cuma satu, menimbulkan keraguan. Itu golongan ahlul kalam. Tapi tidak bisa diterapkan dalam masalah ilmu hadis. Kenapa? Karena para sahabat itu udul. Para sahabat itu orang yang dipercaya agamanya meskipun sendirian dengan ijma' para ulama. Tidak perlu bingung. Beda kalau setelah para sahabat. Nah, gitu loh. Jadi harus dibedakan. Kalau kita katakan akal ente benar, akal ente betul, akal ente jago, ngerjain saya ya. Bang jago ya kan. Betul, ana sepakat. Perkataan satu orang padahal ada kemungkinan banyak orang menyampaikan hal tersebut menimbulkan keraguan, betul. Tapi itu enggak bisa dipakai dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena para sahabat itu bukan orang biasa. Ya, karena para sahabat itu bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mereka orang-orang terpilih. Terpilih agamanya, terpilih akhlaknya. Oleh karena itu tidak bisa diterapkan dalam ilmu hadis, nggak bisa diterapkan ilmu hadis. Tapi ini kan bukan ilmu hadis, ya enggak? Ini kan ilmu amalah biasa untuk menentukan air najis apa enggak, bisa dipakai. Akalnya orang-orang tadi boleh dipakai. Karena persaksian satu orang meskipun tidak menimbulkan ilmu yakin, hanya prasangka kuat saja, lazimahu qabuluhu, wajib kita menerima persaksiannya. Kenapa? Untuk berhati-hati. Kenapa? Karena ada maslahatnya. Iya, persaksian dia satu orang, iya, mengatakan anjingnya mau berkungkum nang ono ciblun nang pakai ente. Bisa bohong, bisa. Tapi manfaatnya ketika kita menerima kabar tersebut lebih besar daripada kita tidak mempercayainya. Karena lebih hati-hati. Anggap aja benar. Anggar kayak goro terus ternyata benar. Nah, malah repot ya kan. Jadi mending baik ya wis goroh mau apa nyong percaya. Sisan baik goroh ya. Sisan baik goroh nyong tetap percaya. Karena apa? Karena bermanfaat untuk berhati-hati. Jadi syaratnya yang menyampaikan kabar tersebut adalah orang yang hati-hati, jujur bocah cilik panjang weruh mau ngerti apa. Iya. Karena bisa jadi anak kecil itu ya namanya anak kecil ya. Kadang lihat ini nggak pas gitu loh, asal saja seperti itu. Pertama harus adil, kemudian menjelaskan sebabnya, harus ditanya detail. Primen mau ceritane, nah, kue mau pak, ini kiainya menceritakan anjingnya itu jalan dari sana, begitu lewat baknya antum itu minum, kemudian orang cukup minum karena hawane panas, aduh sisan nang kono. Oh ya wis. Jelas berarti dia betul tahu. Nah, meskipun tidak menimbulkan ilmu yakin, kita terima kabarnya. Sisan goroh biar apa-apa. Iya, hatta goroh ndak apa-apa. Kalaupun jujur, alhamdulillah ya ndak. Sisan goroh be ora apa-apa. Wong itu hati-hati dengan air yang berubah menjadi najis untuk bersuci. Tuh, tinggal sehalaman lebih dikit. Cukup insyaallah. Wa in ishtabaha tahurun binajisin harum isti'maluhuma. Sekarang dua baskom air. Yang satu najis, yang satu tahur. Sifatnya sama persis.
sama persis. Karena air yang najis yang yasir, airnya yang sedikit ketemu najis itu dihukumi najis meskipun tidak berubah sifatnya, meskipun najisnya sudah diambil, tetap airnya najis. Oleh karena itu ada kemungkinan kedrer, ada kemungkinan kita bingung, dua baskomnya pada baik abange, ukurannya pada baik, banyunya kepoknya pada baik, sing siji kejatuhan kotoran cicak, yang satu ndak. Antum keder sing ngendi sing ketiban, wong sebelahan sih. Nah, karena sebelahan antum lupa, aduh mau sing dia, tapi ana yakin salah satunya sudah terkena kotoran cicak, istibah, yang ini mirip ini, yang ini mirip ini, ukurannya pada baskomnya pada baik apa. Oleh karena itu kalau beli baskom jangan satu warna. Iya. Yang satu tahur, yang satu najis. In lam yumkin tathhirun najis bit tahur fa in amkana bi an kana tahur kullatain fa akthar wa kana indahu ina'un yas'uhuma wajaba khaltuhuma wa isti'maluhuma wa lam yataharra ay lam yudhur ayyuhuma yaghlibu ala dhannihi annahu tahur fa yasta'miluhu wa law zada 'adu tahur wa ya'dilu ila tayammum in lam yajid ghairahuma. Baik, yang pertama, kalau dua air tersebut membingungkan karena sifat yang sama, harum isti'maluhuma, dua-duanya tidak boleh dipakai. Dua-duanya tidak boleh dipakai. Perhatikan, air yang najis pada asalnya itu tidak boleh dipakai. Air yang najis pada asalnya tidak boleh untuk apapun. Tidak boleh dipakai untuk apapun. Kecuali ada beberapa hal. Beberapa hal misalnya apa? Bisa disucikan, ya. Maka boleh dipakai. Kalau sudah disucikan berarti kembali suci. Seperti kita sampaikan cara-caranya, maka boleh dipakai. Pada asalnya tidak boleh. Karena antum keder di antara keduanya, antara yang najis dan yang tahur, kalau ada istibah seperti ini, maka dua-duanya tidak boleh dipakai. Karena ada kemungkinan kalau salah antum akan mengambil air yang najis. Meskipun untuk minum tidak boleh juga. Minum najis tidak boleh, haram. Oleh karena itu harus ditinggalkan dua-duanya. Walam yataharro, dan ora perlu kangelan ngerumus, ya. Gue ilmu ngerumus harus dinggo ngerwayah kayak gue. Buang-buang waktu salatnya habis, ya. Keder siji najis siji tahur ora dinggo. Ora dinggo. Anggaplah keduanya najis. Karena ada resiko antum mengambil yang najis. Dan menghindari mudarat itu lebih utama daripada mengambil maslahat. Hati-hati, ya. Walam yataharra, dan gak usah mencoba ngerumus sing mumet-mumet, sifatnya sama persis, baskomnya pada, ukurannya pada, warnanya pada, nggone pada sisan sebelahan, kan pusing. Ada satu cara untuk keluar dari permasalahan ini. Pertama, antum punya air yang tahur jumlahnya sangat banyak, ya. Jumlahnya banyak, maksudnya 2 kulah atau lebih. Maka 2 baskom tadi campurkan ke air yang tahur, ya. 2 baskom tadi campurkan ke air yang tahur. Karena tadi enggak ada perubahan sifat, maka air yang tahur tadi kemungkinan besar tidak berubah sifatnya. Itu salah satu mensucikan air yang najis, ya kan. Itu kan pembahasannya kita sebutkan tadi. Jadi boleh dipakai dengan satu syarat, disucikan dulu. Air yang istibah tadi 2 baskom, yang satu tahur, yang satu najis, dua-duanya bisa dipakai. Pada asalnya dua-duanya tidak boleh dipakai, tapi bisa dipakai kapan? Syaratnya antum punya air tahur yang 2 kullah atau lah, campurkan 2 baskom ke sana, kemudian silahkan gunakan seperti biasa. Campurkan bruk, aduk-aduk, sudah jadi satu, ambil lagi 1 baskom, kembali bisa digunakan untuk bersuci. Wajib khaltuhuma wasti'maluhuma. Nah, wajib kalau ada air tahur maka wajib untuk digunakan. Ya, najisnya jangan dibuang. Air najis tadi jangan dibuang, tapi campur dengan yang tahur 2 kullah atau lebih, dengan syarat antum harus yakin yang tahur banyak tadi tidak berubah sifatnya kalau kecampuran. Ya, karena tahur yang banyak tadi kalau misalnya antum yakin bahaya nanti bisa berubah sifatnya, namanya nambahin najis, bukan menghilangkan najis, malah tambah akeh. Ya. Kemudian
Bisa juga air yang najis dan yang tahur jumlahnya sama-sama berapa? 2 kula. Itu juga bisa. Ya, itu juga bisa karena air 2 kula kalau tidak berubah sifatnya, kecampuran najis apapun menurut mutaakhirin Hanabilah ya, itu tetap dihukumi tahur. Maka campur aja. Campur kemudian airnya menjadi kembali tahur. Wa ya'dilu ila tayammum in lam yajid ghairuhuma. Akan tetapi kalau enggak punya air tahur 2 kula ya, dan 2 baskom ini enggak ada air selain 2 baskom ini, antara tahur dan najis, imma tahur imma najis, enggak ada lagi, cuma itu. Wa ya'dilu ila tayammum in lam yajid ghairuhuma. Enggak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya permasalahan yang kita sebutkan seperti khalwah ya enggak, itu airnya dipakai dulu kemudian tayam. Kalau ini enggak, airnya jangan dipakai, langsung saja tayamum. Langsung saja. Kenapa? Karena pakai air tersebut ada resiko kita menggunakan air najis. Air najis tidak boleh dipakai. Tayammum. Wala yushtaratu lil tayammum iraqatuhuma wala khaltuhuma. Dan tidak disyaratkan untuk melakukan tayammum antum harus buang air tadi. Kenapa ada pembicaraan seperti ini? Karena di antara 2 baskom tadi ada air yang apa? Tahur. Dan antum tayammum dalam kondisi ada air tahur, tidak boleh. Ya enggak? Nah, tapi enggak disyaratkan dalam masalah ini untuk membuang dua-duanya supaya apa? Supaya enggak ada air tahur lagi. Maksudnya begitu loh. Supaya antum bisa tayamum dengan tenang. Supaya bisa tayamum dengan tenang, air tahur tak buang. Nah, enggak wajib melakukan hal itu. Kenapa? Enggak wajib karena li'annahu ghairu qadirin 'ala istimali tahur. Karena dia enggak mampu menggunakan yang tahur tadi. Bukan tidak mampu karena tidak bisa, akan tapi tidak bisa menentukan yang tahur yang mana. Seakan-akan air tahur tersebut tidak ada, keberadaannya dan tidak keberadaannya sama saja. Enggak bisa dipakai. Ya enggak? Karena dia ada istibah dengan yang najis, maka keberadaan tahur di sana seakan-akan tidak ada. Keberadaan air yang tahur di sana seakan-akan tidak ada. Ini mulai pada microslip ya. Asbaha ma law kana fi bi'rin la yumkinuhu al-wusul ilaihi. Sama seperti kondisinya orang menemukan air tapi airnya di dalam sumur ya, mau menunaikan ibadah salat, ingin bertaharah, tapi dia enggak bisa ngambil air di dalam sumur. Ora ana embere, ora ana taline, panjemplung juga jero nemen munggah maning kangelan. Nah, kira-kira ada air tahur di dalam sumur, tapi kondisi seperti itu tayamum atau tetap berusaha ngambil airnya? Tayamum, air tahurnya ada betul, tapi tidak bisa dipakai sama yang istibah tadi. Yang istibah tadi ada air tahur, ada air najis dengan kondisi yang sulit dibedakan. Sama, betul ada air tahur, tapi saya tidak bisa pakai. Kenapa? Karena ada resiko saya akan mengambil air yang najis. Oleh karena itu tahurnya seakan-akan keberadaannya tidak ada. Oleh karena itu silahkan tayamum, tidak perlu keder. Ora perlu dibuang banyune sehingga antum tenang, wah enggak ada air tahur, saya bisa tayamum, tidak perlu. Ada sekalian tidak apa-apa, tapi kondisinya membuat air tahur tersebut keberadaannya ataupun tidak sama saja. Karena tidak mungkin diambil ataupun digunakan. Masih semangat orang kayak wis pada. Ya Allah. Bismillah. Wala yushtaratu sudah. Wa in ishtabaha tahurun bi tahirin. Sekarang yang mirip antara air tahur dan tahir. Beda kalau tadi tahur dan najis, sekarang tahur dan tahir. Tawadda minhuma wudu'an wahidan. Gunakan keduanya untuk bersuci. Gunakan keduanya untuk bersuci dalam satu kali bersuci. Bukan yang sebelah kanan dulu bersuci rambung, terus yang sebelah kiri bersuci rambung. Enggak, satu kali berkumur dari yang ini dan berkumur dari yang ini. Cuci muka dari yang ini, kemudian cuci muka dari yang ini. Kenapa dibedakan seperti itu? Karena ada di masalah niat. Bersuci itu butuh niat. Antum ketika mengambil dari yang ini sampai wudu sempurna, antum ada keyakinan enggak air tersebut tahur? Enggak ada. Karena ada kemungkinan dia Yang satunya pun sama. Habis yang ini antum sini masih ragu juga pasti.
Jangan-jangan yang tadi yang tahur. Sekarang saya tahir, jangan-jangan yang ini yang tahir. Terus bolak-balik. Solusinya lakukan taharah dalam satu kali taharah. Gunakan keduanya langsung. Kumur seruput. Ya, dua-duanya langsung digunakan dalam satu kumur, pasti antum yakin sudah menggunakan yang tahir, ya enggak? Iya, pasti antum yakin. Dengan itu antum keluar dari wudu dengan kondisi yakin dan masuk dalam wudu dalam kondisi yang yakin. Tidak boleh ragu karena niat itu harus yakin. Tawadda minhuma wudu'an wahidan, berwudu dari keduanya dalam satu gerakan. Maksudnya dalam satu rangkaian, bukan ini wudu, yang ini wudu, enggak. Seperti yang kita jelaskan tadi ya. Walau ma'a tahurin biyaqinin. Min hadza gharfatan wa min hadza gharfatan, dari yang ini seserok, dari yang ini seserok. Wa ya'ummu bi kulli wahidatin minal gharfataini al-mahal, dan sama ya, antum harus lakukan dengan cara yang sama. Yang ini kalau mau kumur juga kumur yang sempurna. Yang ini pun harus kumur yang sempurna supaya antum merasa yakin. Cuci tangan juga harus sama. Cuci tangan sempurna. Ini juga diambil harus cuci tangan yang sempurna supaya yakin bahwasannya salah satu pasti dari keduanya adalah yang tahur. Salah satu dari keduanya pasti tahur dan sudah memenuhi tempat wajibnya wudu, maka antum insyaallah berwudu dengan yakin seperti itu. Wa shalla salatan wahidatan, dan salatnya sekali aja ya. Kalau mau mundur lagi, nyongpan wudu singkane disit, kemudian salat. Pertama antum wudu dalam kondisi enggak yakin pasti. Ya enggak? Ki tahur apa tahir ya? Terus salat kepikiran terus. Ya, kayak mau banyune sing sebelah kanan sing tahur apa tahir ya. Terus baik kayak gue. Wis rampung salate. Sijine, gentenan sing sijine wudu. Aja sing mau sing tahur, ki nyung saiki tahir kowe buang-buang waktu maning. Wis bismillah wis ora apa-apa wis denggo. Salat maning. Aja sing mau sing dia. Tidak ada yang dilakukan dengan yakin satu pun, ndak bersucinya ndak salat. Oleh karena itu gampang, lakukan berwudu satu kali, salatnya pun cukup satu kali. Bi ghairi khilafin na'lamuhu, tidak ada khilaf di dalam permasalahan ini sesuai yang kita ketahui. Ini permasalahan yang enggak ada khilaf di dalamnya. Kalau kecampuran tahur dengan tahir, caranya begitu ya. Lakukan dalam satu gerakan dari dua tempat tersebut, kemudian cukup dengan satu salat saja. Fa in ihtaja ahaduhuma li syurbi taharra wa tawadda bit tahuri indahu wa tayammam li yahsul lahu al yaqin. Tayyib. Bersafar ya kan, habis dari mana? Sing ngorong lah pokoknya dolane maring di misalnya. Iya, ngoyak angkot ora olih maning. Wis ngoyak angkot njuk awan ora olih terus. Balik ngorong ketemu dua baskom tadi keder. Nang jaba mlebu omah biasanya keder ya kan. Si mau sing dia sing tahur. Aduh, bingung. Sifatnya sama juga. Tapi ngorong bedanya ngorong. Yang tahir kan boleh diminum. Ya enggak, kalau tahir juga boleh, maksudnya seperti itu. Biasanya yang tahir ini, misalnya yang tahir itu banyu aqua, ya enggak? Yang tahir banyu aqua, yang tahur banyu sumur. Nah, tapi sifatnya sama persis. Tapi dia butuh minum. Nah, gimana solusinya? Minum lah ya, Pak. Terus bersucinya gimana? Hah? Tahunya dari mana? Kan bingung antum. Bersuci sambil minum. Kan ngorong nemen sebaskom enteng gue. Beriben. Ya, minumnya dari keduanya kan. Minum dari kedua berarti nggak bersuci sama sekali. Kan butuh salat juga. Ada jawabannya kayak ana nang ngono gari diwaca kok. Ya. Fa in ihtaja ahaduhuma li syurbi taharra. Sekarang saatnya ngerumus. Ini boleh ngerumus.
Kalau butuh minum silakan antum kerumus. Kika ini model-model banyu aqua warnanya mandan. Ya padahal ngarang gue. Rumusnya ngarang. Wis pokoknya sebisane lah. Ngarang sebisane. Kayak neta sebelah kene. Orang apa? Orang sarang ragu. Langsung antum kira-kira yang tahir ini mau saya minum dulu. Nah, wa tawaddaa bi tahuri indahu. Kemudian bersuci dengan baskom yang satunya, kemudian tayammum. Liyahsulalahu al-yaqin, supaya dia merasa sudah yakin, sudah taharah dengan sempurna. Seperti itu. Jadi minum aja salah satu keduanya, tapi taharro dulu. Antum harus ngerumus dulu. Ya, dikira-kira sebisa nih ngarang buah apa? Tetap harus ngerumus dulu. Ya. Kemudian sisa baskom satunya monggo digunakan untuk bersuh. Meskipun ada kemungkinan yang diminum tadi yang tahur, sisanya adalah yang tahur. Tidak apa-apa, pakai wudhu saja. Kemudian ditutup dengan tayammum. Maka dengan itu antum yakin mendapatkan taharah yang sempurna. Taib. Wa in ishtabahat thiyabun tahiratun bi thiyabin najisatin. Sekarang terjadi ishtibah antara pakaian yang najis dan pakaian yang tahir, pakaian yang tidak najis. Kenapa di sini tahir kalau air tahur? Kalau pakaian penulis bilang tahirah, bukan tahur gitu. Kalau air tadi ada istilah tahur. Kalau pakaian cuma tahir saja. Kenapa? Karena tidak mensucikan. Iyalah, karena tidak, kan sudah di awal kita bicara yang mensucikan itu cuma air, selain itu tahir bisanya. Dikatakan tahir. Yang untuk bersuci atau bertaharah itu adalah air dan tanah. Tapi kalau tanah dia tahur tapi tidak bisa mensucikan, akan tetapi tidak mengangkat hadas dan najis, tapi dia mensucikan. Maksudnya apa? Membuat seseorang bisa dalam kondisi suci, kemudian melaksanakan ibadah yang di dalamnya disyaratkan harus berada dalam kondisi suci. Tayyib. Wa in ishtabahat thiyabun tahiratun bi thiyabin najisatin ya'lamu adadaha. Buka lemari, kelingan, ke klambi sing tak enggo, klambine putih kabeh. Modelnya pada kabeh. Nah, mau sing kena najis sing endi ya? Nah, kelalen di antara itu. Antum kelalen. Tapi antum ingat bahwa ada satu baju yang najis di lemari ini. Ya digantung ya. Itu antum ingat betul, ada baju satu yang najis. Dan antum mau sholat kudu nggo klambi ora? Harus satrul aurah ora? Iyalah harus satrul aurah. Antum mau ngambil baju, urung sempet dikumbah. Aduh, salah mau tergantung nang kono kayak. Sing endi sing najis. Nah, antum ingat betul. Ya alamu adadaha. Tahu jumlah yang pakaian najis itu jumlahnya berapa? Ada 10 pakaian. Pakaian. Salah satunya pakaian yang terkena najis. Kan kita tidak boleh salat membawa najis, ya enggak? Kita sudah bahas di masalah syarat salat. Aw ishtabahat thiyabun mubahatun bi thiyabin muharramatin ya'lamu adadaha. Yang satu sama kondisinya. 10 baju sing siji baju oleh nyolong. Nah, kalau kan tidak boleh kita menggunakan pakaian yang muharram, pakaian yang nyolong tidak boleh. Yang tadi najis sekarang nyolong, sama 10 baju salah satunya najis atau 10 baju salah satunya nyolong. Shalla fi kulli thawbin salatan bi adadin najis min ath-thiyab aw al-muharramah minha wa yanwi biha al-fard ihtiyatan kama an-nasiya salatan min yawmin wa zada 'ala al-'adadi salatan li yu'addiya fardahu bi yaqin. Baik. Caranya bagaimana supaya kita salatnya selamat dari pakaian yang najis atau pakaian yang haram dipakai? Caranya, yang penting satu kuncinya, tahu dulu jumlah pakaian yang najis atau pakaian yang haram itu jumlahnya berapa. Misal antum tahu jumlahnya 1, dari 10 pakaian ini yang najis cuma 1 atau yang oleh nyolong cuma 1. Nah, kemudian cara sholatnya bagaimana? Shalla fi kulli thawbin salatan bi adadin najis. Salat jumlah pakaian yang najis. Salat jumlah pakaian yang tadi jumlah pakaian yang najis berapa? 1. Jumlah pakaian yang najis 1. Wa zada salatan, tambah 1 salat setelahnya.
Misalnya mau sholat zuhur. Saya tahu najisnya ada satu pakaian. Ambil aja yang mana aja bebas. Ambil, gunakan untuk sholat. Selesai lepas, ambil satu lagi, kemudian sholat sekali lagi. Pasti yakin di antara keduanya salah satunya sholat dengan pakaian yang suci. Caranya seperti itu. Yang pakaian yang haram pun sama. Pakaian yang haram pun sama seperti itu. Fa in lam ya'lam adadan najis awil muharram. Nah, yang susah kalau ndak ngerti jumlah nyolongnya pira. Ndak ngerti. Aduh, pira jumlah ya? Atau yang najis. Aduh, sing pira sing najis ya. Kelalen. Lazimahu an yusalliya fi kulli thawbin salatan hatta yatayaqqana annahu shalla fi thawbin tahir walau kathuran. Ada 10. Antum yakinnya cuma satu. Di antara 10 ini ada yang suci dan ada yang najis. Nyong jumlahnya keder. Jumlahnya kelalen. Sing suci pira, sing najis pira. Salat sejumlah pakaian tersebut sampai antum yakin bahwasanya antum sudah salat dengan pakaian yang suci. Kalau antum bisa mendapatkan yakin dengan salat dengan semuanya, ya dah. Kadang begini, antum enggak ngerti jumlahnya berapa. Tapi sekitar 4 apa 5 apa 6. Nah, ya enggak? Berarti di ketujuh antum yakin enggak? Berarti antum salat 7 kali. Paham? Seperti itu. Nyong belas orang kelingan, bisa-bisa nyolong kabeh. Nah, waliyadzubillah, aja akulah ya. Waliyadzubillah. Tapi ayah yakin ada yang suci di sana. Meskipun si jimbo apa, aku yakin ada yang halal pakaiannya. Salat dengan semua pakaian yang ada di sana supaya dia bisa mendapatkan keyakinan sudah salat menggunakan pakaian yang suci. Wa kadza hukmu amkinatin dayiqatin wa yusalli fi wasi'atin haitsu syaa bila taharri. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan babul miyah. Masya Allah kita bertaharah babul miyah. Kalau usul dari ana kita ujian dulu gimana? Sebelum melanjutkan ke babul an ya. Iya kan banyak masalahnya tuh. Ya ndak harus rih. Kan di sini bisa ndak harus rih lah. Ndak harus rih lah. Jadi ujiannya syarat salat, ya ndak? Plus babul miyah. Kan syarat salat belum ujian kan? Iya. Antum fokus murojaah pekan ini, pekan depan kita ujian. Itu saran dari Anda. Enggak mau enggak apa-apa. Anda cuma bantu antum bikin soal gitu kan. Kasih kisi-kisi. Anda khawatir memberatkan. Kalau Anda intinya ujian, kalau itu terserah antum. Mau di pasar pagi, mau di alun-alun. Karpe, pandang parkiran IC ya monggo. Pandang Pak Harto ya apa-apa. Ya, itu kembali ke urusan antum. Urusan ana adalah membantu antum supaya kuat ya, supaya kuat yang sudah kemarin dicatat, dipahami, diulangi maning, saiki diuji sisan. Nah, wallahu alam itu cara yang sangat manjur, betul. Ana belajar di sana cukup cepat sekali, maksudnya materi berlalu dengan cepat. Yang paling nolong itu ujian. Betul, yang paling nolong itu ujian. Kalau bukan karena ujian ya, maksudnya alhamdulillah, kalau bukan karena ujian. Itu kayaknya susah untuk benar-benar fokus ngapalin. Karena ketika ada ujian, kita termotivasi untuk apa? Sungguh-sungguh. Bukan hanya belajar, tapi sungguh-sungguh loh. Sama ini kan belajarnya santai ya. Murojaah, kelelengan. Enggak, kalau ujian enggak. Kalau ujian tuh di sana jadi ulama semua, biasa. Ya, betul. Semua-mana bawa kitab. Duduk dimanapun baca. Wah. Habis makan baca, beli makan baca. Wah, Masya Allah, jadi ulama semua. Itu hari-hari ujian. Hari-hari ujian begitu. Oleh hari-hari ujian tuh hampir semua thalibul ilmi jadi ulama. Ya Masya Allah. Kemanapun dibawa kitab, duduk dimanapun yang dibuka kitab. Masya Allah. Hari-hari ujian, hari-hari yang indah. Subhanallah. Itu kadang anak tuh pengen nangis. Gimana coba? Udah jam 10 malam, udah ngantuk ya. Besok pagi ujian. Itu masih belum selesai materinya. Kurang tuh bukan kurang sekitar 100 halaman 50. Aduh, capek. Tapi alhamdulillah itu yang nolong. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa ya? Ya, berikan taufiknya. Antum nanti dimudahkan. Insyaallah dimudahkan. Enggak usah khawatir. Yang penting antum sungguh-sungguh
Ikhlas pengen paham, hafal, ada masalah ketemu langsung bisa menyelesaikan solusinya. Seperti itu. Ya, Anda tawarkan begitu supaya jangan banyak-banyak ujiannya, terlalu banyak antum repot. Iya. Per bab, ya, itu enak. Ini malah ketambahan syarat salat kan lumayan ya. Syarat salat ketambahan babul miyah. Gimana? Ujian ya? Ujian, jangan ujian. Ya, antum di situ wis ya. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Yang baju merah kemudian baju biru. Di Saudi kan rata-rata mazhab Hambali. Nah, Secara fisik dulu pas pengalaman antum di sana bentuk hamam dengan kondisi dua kulah tadi, apakah bentuknya besar-besar di tempat-tempat yang mungkin antum pernah ke sana atau malah tidak ada sama sekali, dalam artian berarti keran semua? iya, betul. Terus Kemudian yang kedua tadi masalah wudu tohur, habis itu diulang dengan air yang tohir, apakah tidak merusak hukum wudu sah tohur? Kan tadi ada yang ambil satu dua kan otomatis kalau yang terakhir itu yang tohir berarti kan kita berwudunya dengan yang, atau ekstrim kita wudu di rumah tohur terus di masjid ternyata ada air tohir kita wudu jadi berubah. itu dulu. Pertama, hamam yang Anda temukan hamam maksudnya toilet ya, bukan hamam yang pemandian air panas, bukan. Iya, hamamat yang zaman sekarang ya. Kebanyakan itu pakai keran. Enggak ada. Ada tapi sedikit, ada sedikit. Sangat sedikit dan embernya juga kecil biasanya, cuma ember kecil aja gitu. Asrama juga. Iya, semuanya pakai keran semua. Itu yang Anda temukan begitu. Gak ada ember di hamam tempat Anda tinggal itu, nggak ada ember. Semuanya pakai keran, pakai shower. Jadi alhamdulillah airnya tidak pernah mati. Ya beberapa kali sering mati itu cepat juga tanggapannya cepat. Maksudnya langsung pengelola ini pesan air, ngisi tandon kemudian sana lagi. Jadi selama Anda di sana belum pernah nemukan kasus yang itu, memang belum pernah praktek sendiri ya, yang betul-betul ada air kurang dari 2 kula atau lebih. Karena belum praktek sendiri, belum pernah di sana, belum pernah. Kemudian yang kedua tadi ya, merusak enggak? Air yang tahir itu antum harus ingat, itu air yang halal untuk digunakan. Ya, selama bukan hasil nyolong. Ya, selama bukan hasil nyolong. Itu air yang boleh untuk minum, boleh untuk mandi, ya enggak? Boleh untuk kungkum. Itu air tahir itu boleh-boleh saja. Iya, dia tidak najis. Dia pada asalnya boleh untuk digunakan. Antum berwudu, ya kan, dalam kondisi sekarang sudah suci. Kemudian gerah. Kemudian antum mandi dengan air yang tahir, misalnya air yang tahir. Itu tentu tidak merusak kesucian diri kita. Tidak merusak sama sekali. Air yang tahir itu boleh digunakan, dan ketika digunakan tidak merusak kesucian yang sudah kita dapatkan dari bersuci dengan air yang tahur. Itu kuncinya di situ. Berbeda dengan air yang najis ya. Kalau air yang najis itu tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Pada asalnya memang dia tidak boleh digunakan. Seperti itu. Jadi kira-kira begitu. Ada cukup apa? Kalau satunya lagi yang tadi kan ketika air tinggal sedikit dari dua bagian kita minum satunya lagi untuk bersuci. Atau yang satunya lagi, ini kasusnya contoh kayak di Buji kemarin Pak, di pagi itu dingin sekali. Iya. Air memang tidak nempel. Iya, memang kalau dingin itu susah. Berarti tetap sah. Insya Allah tetap sah. Insya Allah tetap sah. Kayaknya nggak ada atau tidak harus dengan tayamum. Padahal air untuk air tanah untuk tayamum itu juga susah, mereka lembab ya. Iya, susah. Itu malam-malam Anda lihat masih sah. Anda lihat masih sah. Itu dinginnya yang makruh itu maksudnya karena untuk maslahat keselamatan sebenarnya, bukan zat airnya. Zat air tetap tahur ya, kan panas dingin tidak merubah tahuriyah pertama. Kemudian kalau digunakan untuk bertaharah tetap mengangkat hadas. Selama kita mengusap secara sempurna ya. Memang tempat yang dingin itu cenderung cepat kering. Kita di awal bicara tentang bertaharah dari air yang terlalu panas atau terlalu dingin, hukumnya
Makruh karena maslahat, karena mudarat gitu ya, karena berkaitan dengan mudarat yang mengenai diri kita. Air yang terlalu dingin itu yang sampai rasanya sakit kalau kena kulit. Ya, antum pernah pegang es batu kelamaan? Iya, es tapi suwe-suwe panas ya. Iya, rasanya menyakitkan. Nah, kalau air dinginnya sudah sampai menyakitkan terkena kulit, saking dinginnya, itu yang makruh. Itu yang makruh kira-kira seperti itu. Adapun sah tetap sah. Tetap sah wudunya. Insyaallah. Ada yang lain? Iya, yang baju biru. Mengenai tangan nyemplung ke air. Oh iya, tangan nyemplung ke air. Itu kalau misalkan wudu, kan zaman ya bukan zaman dulu. Itu kan wudunya pakai kolam. Iya betul. Itu gimana? Sama kayak ngambil air itu pakai gayung terus berwudu ada cemplungan. Iya. Itu kolam balik. Tidak ada masalah selama niatnya untuk ngambil air. Enggak. Kan itu kadang kayak wudu kan ada serangkaian wudunya kan terus ngambil dari gayung kan. Kalau dari gayung itu Gimana ya? wudu itu dari gayung ngambil bukan dari kolam gitu ya. Ngambil pakai gayung. Berarti wudunya dari bukan dari gayung. Iya berarti cuma dari gayung ya, wudunya dari gayung. Tapi ya berarti di bawah. Hukumnya jadi tohir sedikit atau sedikit. Iya. Iya dari tohur yang sedikit. Tayyib terus memasukkan tangan. Bukan berarti wudunya dari serangkaian wudu sampai kelar itu dari gayung itu enggak? Iya nggak apa-apa. Enggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Selama niatnya pas masukkan air, niat pas masukkan air itu niatnya ngambil air itu aja. Masalahnya ada di niat sudah selesai. Dan tetap saja kalau niatnya mau ngangkat hadas, tetap tidak apa-apa selama wudu. Kenapa? Karena hadas di tangan nggak bisa diangkat kecuali sudah wudu mencuci muka, maka nggak merusak yang pertama, tapi bisa rusak dengan yang kedua. Yang kedua itu kapan? Setelah mencuci wajah. Nah, setelah selesai mencuci wajah, antum masukkan air tangan ke dalam air, di situ airnya bisa menjadi mustakmal. Menjadi mustakmal, jadi keseluruhan taharah nggak sempurna. Iya, jadi akhirnya hadasnya nggak terangkat, dihukumi hadasnya tidak terangkat karena taharahnya nggak sempurna. Oleh karena itu niatnya gampang aja, niatnya ngambil air, hati-hati gitulah, niatnya ngambil air aja. Jangan mengangkat hadas ketika masuk tangan ini, niatnya jangan mengangkat hadas. Kalau niatnya mengangkat hadas, maka nanti setelah mencuci wajah kan kita ngambil untuk membersihkan hadas di tangan dah. Nah, itu jangan niat untuk mengangkat hadas, tapi niatnya untuk mengambil air, kira-kira seperti itu. Kalau kan ada kocok-kocok itu kita kolam dan Ya tidak apa-apa selama niatnya untuk apa namanya? itu kayak apa ya? Kalau mencuci tangannya itu di dalam berarti pas wudunya itu mencuci tangannya di dalam kolam. Celup, kosong itu. Kalau itu kan kaki juga. Itu padahal dari itu. Iya, itu harus dilihat dulu. Pada asalnya itu memberikan merubah air ya pada asalnya karena dia mengangkat hadas di dalam air tersebut, ya kan? Istimal. Dia mustahab pada asalnya, tapi harus dilihat dulu apakah airnya sampai 2 kula atau enggak. Cuma kan ukurannya kayaknya kalau masjid-masjid apa musola dulu Iya sih. kecil. Para ulama memberikan perkiraan 2 kula itu kira-kira 1 dhira' dan 1/4. 1 dhira' ini kan 1 hasta ya. Dan 1/4 antum bagi 4. 4 priman. Bagi 4 ya. Ambil sebagian. Berarti kira-kira segini dan segini. Ya, kira-kira 1 ini plus segini, panjang lebar tinggi. 60 kali 60 tak? Cakep, 60 kali 60 kali ya. 60 juga. Iya benar kira-kira segini ya. 60 ya betul, 60. 60 berarti. Kolam ini segranit kok. Kipik. Iya. Itu sudah cukup sampai ke 2 kula. Sampai segini. Iya, cakep 60 mungkin lebih dhabit gitu, lebih mudah untuk diingat. Jadi lebih dari itu sedikit korong 2 kula. Mau kungkum sisanya apa? Cukup. Baik, yang lain ada lagi? Baju hijau, sama-sama baju hijau tapi ini hijau tua atau hijau muda, ngalah ya. Yang tua dulu ya. Silakan. Sekarang ada air 20 pas ya. Ya. Terus yang berkhawat dengan air, otomatis kan air itu berkurang setelah dipakai untuk mengangkat hadas. Dan air yang berkurang itu tetap hukumnya tahur apa enggak? Tetap tahur karena dihitungnya pas ketika dia khalwah, bukan setelahnya. Bukan setelahnya, tapi ketika dia khalwah
Berapa airnya? Kalau pas 2 bulan. nah, oleh karena itu kita pakai takrib di awal kan. Maksudnya apa? 2 kulah ini perkiraan. Iya, bisa lebih bisa kurang. Nah, seperti itu. Jadi tetap yang dihitung adalah ketika dia khalwah, bukan setelahnya. Nah, setelahnya. Taib, wallahu alam. Ada lagi yang hijau muda? Ini tanda Pak. Kadang orang kan kencing sembarangan itu dia. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Terus ada seseorang yang mau pergi ke masjid, tiba-tiba itu minum Waduh. gimana tadi? Ya harus dibersihkan, harus disucikan. Iya. Tapi tidak mengetahui, maksudnya tidak mengetahui bahwa dia habis kencing gitu. Lah terus tahunya kapan? Oh, ya enggak bisa. Antum enggak bisa menghukumi yang yakin dengan yang ragu, enggak bisa. Iya, antum yakinnya dia suci. Tapi dia sering buang air sembarangan dan sering tangannya kupak. Ya kan? Itu prasangka. Tapi yang yakin pada asalnya sesuatu hukumnya tahir, pada asalnya sesuatu hukumnya tahir sampai ada ilmu yakin bahwa dia najis. Pada asalnya yang basah itu air, sampai antum yakin bahwa ini yang basah ini pesing misalnya. Sejen membunuh. Berarti itu adalah najis seperti itu. Jadi pada asalnya kita hukumi sesuatu itu suci sampai antum punya ilmu yakin antum lihat atau dia ngabarin atau ada tanda-tanda yang jelas, ya kan? Karena air mutlak itu tidak mungkin pesing. Seperti itu. Misalnya begitu. Lanjut bismillah. Tawakkal 'ala Allah. Lanjutkan 2 periode. Ada lagi? Cukup. Terus pada ngenteni nangisar. Sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.